Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Widi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi sektor publik. Ada yang tahu akuntansi sektor publik itu apa? Mari kita bahas sama-sama teman-teman. Akuntansi sektor publik itu adalah disiplin ilmu akuntansi yang mengatur dan melaporkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas publik teman-teman. Seperti contohnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi non-pemerintah yang mendapatkan dana publik teman-teman. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang efisien terhadap sumber daya publik itu sendiri. Nah, berikut ini ada beberapa poin penting teman-teman yang kita harus pahami mengenai akuntansi sektor publik. Yaitu yang pertama adalah prinsip dan standar akuntansi sektor publik. Prinsip dan standar akuntansi sektor publik itu yang pertama adalah basis akuntansi. Umumnya, sektor publik menggunakan basis akuntansi aktual yang dimana mengakui pendapatan dan biaya ketika transaksi itu terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan teman-teman. Yang kedua dalam prinsip dan standar akuntansi adalah standar akuntansi di Indonesia. Akuntansi sektor publik itu diatur oleh standar akuntansi pemerintah atau SAP yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Poin penting yang kedua adalah pelaporan keuangan teman-teman. Nah, dalam laporan keuangan akuntansi sektor publik itu mencakup apa aja sih? Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran teman-teman, yang menyajikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran dalam satu periode. Nah, yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran, yang menyajikan perubahan saldo anggaran dari periode sebelumnya. Yang berikutnya adalah laporan arus kas, yang seperti kita pahami bersama ini gunanya untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas itu sendiri. Yang terakhir adalah neraca teman-teman. Ini menyajikan posisi keuangan entitas pada akhir periode, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas itu sendiri. Poin berikutnya adalah tentang akuntabilitas dan transparansi teman-teman. Akuntansi sektor publik menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan data, penggunaan dana maksudnya. Ini meliputi pelaporan yang transparan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dan pengelolaan anggaran itu sendiri. Poin penting selanjutnya adalah penganggaran teman-teman. Penganggaran ini adalah suatu proses penganggaran dalam sektor publik yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran teman-teman. Anggaran itu harus disusun dan dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik itu sendiri. Poin penting selanjutnya adalah audit dan pengawasan teman-teman. Entitas publik biasanya diaudit oleh badan pengawas seperti BPK, Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pengelolaan keuangan yang baik. Poin penting selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya teman-teman. Akuntansi sektor publik juga berfokus pada pengelolaan sumber daya publik secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tentunya. Selanjutnya, yang terakhir adalah perkembangan dan tantangan. Akuntansi sektor publik terus berkembang seiring dengan perubahan dalam regulasi, teknologi informasi, dan tuntutan masyarakat akan transparansi. Nah, tantangan ini yang dihadapi meliputi integrasi sistem informasi, pelatihan SDM, dan pemahaman mengenai standar akuntansi terbaru. Akuntansi sektor publik berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang baik dan memastikan bahwa dana publik itu dikelola secara bertanggung jawab teman-teman. Regulasi dan standar akuntansi sektor publik di Indonesia terutama diatur untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa regulasi dan standar yang penting dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama adalah undang-undang teman-teman. Undang-undang itu sendiri diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara teman-teman, yang isinya mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, termasuk akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Undang-undang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara teman-teman. Ini isinya menyediakan
kerangka hukum untuk pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara, teman-teman. Regulasi selanjutnya adalah standar akuntansi pemerintah atau SAP, teman-teman. SAP adalah standar akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengatur akuntansi dan pelaporan keuangan di sektor publik. SAP bertujuan untuk yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, teman-teman, ya, dan memastikan konsisten dan transparansi dalam pelaporan keuangannya. Yang terakhir adalah menyediakan informasi yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan, teman-teman. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu sendiri diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, teman-teman, tentang standar akuntansi pemerintahan. PP 71 tahun 2010 ini menyediakan dasar hukum dan memperjelas pelaksanaan standar akuntansi publik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pusat, teman-teman. Yang berikutnya adalah peraturan menteri, teman-teman. Peraturan Menteri Keuangan ini yang isinya berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan pengelolaan keuangan dan akuntansi sektor publik. Nah, yang berikutnya adalah laporan keuangan, teman-teman. Laporan realisasi anggaran menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jadi itu di compare, teman-teman. Pendapatan ini sudah terrealisasi apa belum gitu dengan anggaran yang ada gitu. Nah, selanjutnya adalah laporan arus kas, teman-teman, yang menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar selama periode tertentu. Nah, ini juga perlu ditekankan di sini. Nah, neraca yang ada dalam laporan keuangan ini menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya audit dan pengawasan. Nah, audit dan pengawasan sistem akuntansi publik ini berada di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, teman-teman, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah untuk memastikan kepatuhan regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, teman-teman. Nah, hasil audit BPK ini memberikan penilaian dan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, teman-teman. Selanjutnya adalah peraturan daerah. Nah, setiap pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan regulasi dan peraturan daerah yang mengatur aspek-aspek tertentu, teman-teman, dalam akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat daerah itu sendiri, selama tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat pusat, teman-teman. Selanjutnya adalah prinsip akuntansi. Nah, dalam akuntansi sektor publik, beberapa prinsip yang diadopsi meliputi satu, prinsip kesatuan penganggaran, teman-teman, yang mengelola seluruh pendapatan dan belanja dalam satu kesatuan anggaran. Nah, prinsip kedua yaitu keterbukaan, teman-teman. Masyarakat berhak dong untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai pengelolaan keuangan publik. Nah, selanjutnya adalah prinsip akuntabilitas. Nah, pihak yang mengelola keuangan publik itu bertanggung jawab loh, teman-teman, atas penggunaan dana publik. Yang kesembilan atau yang terakhir ini reformasi dan pengembangan, teman-teman. Pemerintah secara berkelanjutan melakukan reformasi untuk meningkatkan sistem akuntansi sektor publik, termasuk penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan. Nah, melalui regulasi dan standar yang ketat ini diharapkan pengelolaan keuangan sektor publik itu dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri, teman-teman. Nah, regulasi ini juga ada yang mengatur tentang regulasi yayasan, teman-teman. Ya, yang kita ketahui bahwa akuntansi sektor publik ini bukan hanya pemerintah tapi juga ada organisasi yang dimana non pemerintah, teman-teman, yaitu kita sebut aja yayasan ya, teman-teman. Regulasi yang mengatur yayasan di Indonesia ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan yayasan itu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, berikut beberapa regulasi yang penting juga nih untuk mengatur yayasan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 ini tahun 2001 juga mengatur tentang yayasan, teman-teman. Ini adalah undang-undang yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran yayasan. Beberapa poin penting ini nih dalam undang-undang adalah yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, teman-teman, keagamaan atau kemanusiaan. Yayasan juga harus memiliki anggaran dasar yang jelas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum tentunya.
Yayasan memiliki organ seperti pengurus, pengawas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan yayasan itu sendiri. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Nah, perubahan ini memperjelas beberapa ketentuan nih yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya, teman-teman. Seperti mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan. Yang berikutnya adalah peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini terdapat di nomor peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang yayasan, teman-teman. Mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan undang-undang yayasan termasuk syarat pendirian, pengelolaan dan pembubaran yayasan. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini terkait pendirian yayasan yang mengatur prosedur pendaftaran yayasan untuk mendapatkan status badan hukum, teman-teman. Yang kelima adalah akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, yayasan ini diwajibkan juga nih untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan pengelolaan dana dan aktivitas yayasan. Nah, laporan ini harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, teman-teman. Dan biasanya ini diaudit oleh auditor yang independen. Nah, yang keenam adalah ketentuan pajak, teman-teman. Yayasan juga diatur dalam hal perpajakan loh, teman-teman. Ini termasuk ketentuan mengenai pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, beberapa yayasan juga dapat memperoleh status bebas pajak atau pengurangan pajak tergantung pada kegiatannya, teman-teman. Yang ketujuh adalah kepatuhan terhadap regulasi lain. Nah, yayasan yang bergerak di bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, harus mematuhi regulasi dan standar yang berlaku di sektor tersebut, termasuk izin operasi dari instansi terkait, teman-teman. Yang kedelapan adalah transparansi dan akuntabilitas. Yayasan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang relevan kepada publik dan pemangku kepentingan mengenai kegiatan, pengelolaan keuangan, dan laporan tahunan, teman-teman. Perlindungan terhadap donatur. Nah, ini juga penting nih, teman-teman. Regulasi juga mencakup ketentuan yang melindungi hak-hak donatur dan memastikan bahwa sumbangan yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan yayasan. Yang ke-10 adalah pengawasan dan penegakan hukum, teman-teman. Yayasan diawasi oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, teman-teman. Nah, dalam hal pelanggaran terhadap sanksi yang dapat dikenakan kepada yayasan. Melalui regulasi yang ketat, diharapkan yayasan juga dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuannya, teman-teman, sehingga meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga non-profit ini. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk video selanjutnya mohon ditunggu ya, teman-teman. Kita bahas tentang apa lagi ya. Yuk komen di bawah ini ya. Makasih, sampai jumpa.